Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Saroya akan mempresentasikan materi modul 3 kelas kata, batasan dan ciri verba pada mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi. Batasan dan ciri verba dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, verba berdasarkan semantisnya, yang kedua, verba berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga, verba berdasarkan perilaku sintaksisnya. Yang pertama, verba berdasarkan semantisnya. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 2000, berdasarkan semantisnya, verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menunjukkan perbuatan, proses, dan keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Verba yang menyatakan perbuatan. Dalam verba ini, subjek melakukan perbuatan. Contohnya, Syifa membaca buku. Kata membaca merupakan verba yang menyatakan perbuatan. Lalu verba yang menyatakan proses. Verba yang menyatakan adanya suatu perubahan dan keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya, es itu mencair. Lalu selanjutnya verba yang menyatakan keadaan. Verba ini menyatakan bahwa acuan verba berada dalam suatu keadaan tertentu. Contohnya, Zahid suka belajar bahasa Jerman. Yang kedua, verba berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu verba asal dan verba turunan. Verba asal merupakan verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks. Contoh, Erika tidur. Lalu selanjutnya, verba turunan. Verba yang dibentuk melalui penambahan afiks. Contoh, Husain dan Zizan bertemu di perpustakaan. Kata bertemu merupakan kata asal dari temu yang mendapatkan prefiks ber. Lalu yang ketiga adalah verba berdasarkan perilaku sintaksisnya. Dibagi menjadi 3, yaitu verba transitif, verba tak transitif, dan verba preposisi. Verba transitif merupakan verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, Jeno sedang mencuci sepatu. Ini merupakan kalimat aktif dan dapat diubah menjadi kalimat pasif menjadi sepatu dicuci oleh Jeno. Lalu ada verba tak transitif. Verba ini tidak memiliki nomina di belakangnya yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, Karina sangat senang mendengar lagu itu. Lalu yang terakhir, verba berpreposisi. Verba ini adalah verba tak transitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu. Contohnya, hasil tulisannya sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan merupakan verba preposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.